Insiden ambruknya 3 lantai pondok pesantren Al-Qauzini di Buluran, Sidoarjo, Jawa Timur diduga karena adanya kegagalan struktur. Apakah hal ini menjadi penyebab utama ambruknya bangunan Ponpes Al-Qauzini? Kami akan membahasnya bersama pakar teknik sipil struktur Institut 10 November atau ITS, Muji Irmawan. Terima kasih Pak Muji sudah bergabung bersama Jopos TV. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Pak Muji, menurut Anda sebenarnya apa yang menjadi penyebab utama ambruknya bangunan Ponpes Al-Qauzini? Jadi bisa kami sampaikan bahwa pada beberapa kali pertemuan bahwa kondisi bangunan pondok pesantren yang mengalami ambruk ini itu merupakan kegagalan struktur. Apa yang dimaksud kegagalan struktur adalah bahwa elemen-elemen struktur yang yang sudah terbangun saat itu mengalami kegagalan. Apa elemen struktur yang gagal? Salah satunya adalah balok, kolom, dan plat. Jadi kami sampaikan bahwa gedung ini mengalami kegagalan struktur. Apa yang menyebabkan kegagalan struktur ini adalah sudah kami sampaikan berkali-kali adalah karena bangunan ini dibangun bertahap, tumbuh gedung ini dari di kerjaan pertama kali lantai 1, lantai 2, dilanjutkan lantai 3, dan terakhir lantai 4 dalam waktu yang berbeda. Nah, yang terjadi adalah pada saat pelaksanaan pembangunan dari lantai 1, lantai 2 menuju ke lantai 3 itu terlihat bahwa hubungan antara elemen-elemen struktur, hubungan antara balok dan kolom, hubungan antara kolom dan kolom itu tidak sempurna. Sehingga secara struktural, secara utuh, sehingga struktur secara utuh ini sebetulnya mengalami stabilitas yang terganggu. Nah, apalagi dengan pentahapan yang ada lantai 3 dan lantai 4 saat itu sedang dikerjakan pekerjaan pengecoran lantai 4, lantai atap yang untuk menyelesaikan apa, rencana gedung ini menjadi 4 lantai, maka yang tadi sudah kondisinya tidak stabil, labil, dan beban-beban yang bekerja pada saat pengecoran memicu eh, runtuhnya join-join atau hubungan antara balok kolom yang terjadi sehingga mengakibatkan runtuhnya secara keseluruhan elemen struktur ini menjadi hancur, rusak, kolaps, dan terlihat di lapangan semua elemennya jadi hancur. Jadi sekali lagi kami sampaikan bahwa apabila kita membangun gedung dengan tumbuh atau bertahap, maka join ini menjadi hal yang penting sehingga tidak terjadi kegagalan struktur. Demikian, Pak. Ya, kemudian bagaimana sebenarnya kondisi fondasi bangunan sebelum direnovasi, Pak? Jadi kalau kita melihat kondisi di lapangan mengenai ambruknya gedung ini, baik mulai dari lantai 1 sampai lantai 4, fondasinya terlihat tidak mengalami perubahan, tidak ada akibat kolom yang roboh, akibat kolom yang lepas joinnya itu, fondasinya masih cukup baik. Dan memang kalau kita lihat struktur tanah yang di mana lahan ini dipakai untuk berdiri bangunan, itu sudah cukup kompak dan berada di tanah liat yang cukup bagus, sehingga fondasi bangunan ini relatif cukup bagus dan tidak ada deformasi, tidak ada kerusakan yang berarti pada fondasi, sehingga fokusnya bangunan atas saja yang menjadi kendala pada saat proses pembangunan bertahap dari lantai 2 ke lantai 3 dan 4 itu join-join yang ada, hubungan-hubungan connection yang ada itu, sambungan yang ada itu tidak dikerjakan dengan sempurna, tidak mengikuti aturan teknis yang berlaku di standar nasional Indonesia. Terlihat bahwa elemen yang rusak, elemen yang hancur di lapangan menunjukkan bahwa sudah tidak menyambung lagi antara balok dan kolomnya. Sehingga ini lepas, ini hancur di lokasi tersebut. Nah, ini yang tentunya bagi siapa saja yang membangun, join ini menjadi hal yang penting. Itu yang bisa kita sampaikan. Ya, apakah terdapat perhitungan struktural yang memadai untuk menahan beban tambahan, Pak? Gimana? Apakah terdapat perhitungan struktural yang memadai untuk menahan beban tambahan? Di dalam perencanaan bangunan gedung itu sudah dipikirkan beban-beban yang bekerja sesuai standar nasional
yaitu beban gravitasi dari atas ke bawah, kemudian beban gempa dari kiri ke kanan, itu sudah diperhitungkan disyaratkan di dalam standar nasional Indonesia nomor 2847 dan nomor 1726, 1727. Itu semua beban-beban yang direncanakan pada bangunan gedung seperti fasilitas umum pendidikan itu sudah diatur di dalam SNI kita. Nah, sehingga apabila kita desain dengan benar, didesain dengan baik, termasuk pendetilannya sambungan, niscaya bangunan ini akan cukup kokoh, cukup mampu untuk menerima beban-beban yang bekerja, baik beban yang terhitung dengan benar maupun beban-beban tambahan, karena ada safety factor yang sudah diperhitungkan di dalam pembangunan gedung ini, terutama khususnya pemberian beban yang berlaku. Jadi sudah ada aturannya. Demikian. Sampai saat ini masih ada sejumlah orang yang terjebak di reruntuhan. Seperti apa proses evakuasi para korban agar bangunan lain tidak ikut roboh karena sangat ringkih? Ya, jadi saat ini saya sudah 3 hari mengikuti arahan untuk koordinasi dengan Basarnas untuk mengevakuasi bangunan yang sudah roboh secara keseluruhan dengan menggunakan alat berat. Tetapi Basarnas masih fokus untuk evakuasi korban yang masih ada di bawah dengan cara membuat lubang atau gorong-gorong untuk bisa mencapai ke lokasi dari korban. Dan hari ini alhamdulillah mendapatkan percepatan untuk evakuasi korban. Mungkin sampai malam ini bisa 6 korban bisa diambil. Kira-kira ada 2 yang bisa selamat. Saya masih belum mendapat update lagi. Nah, tentunya dengan selesainya evakuasi korban yang dianggap sudah tidak mungkin lagi ada korban yang dalam tanda kutip masih hidup, maka malam ini kita akan berkoordinasi untuk segera menyelesaikan pembersihan bangunan gedung dengan menggunakan alat berat crane kapasitas 25 ton dan 35 ton dengan jangkauan lengan boomnya itu sampai 40 meter supaya kita bisa mencapai lokasi elemen struktur terjauh. Dan memang lokasinya cukup sempit, kita harus menemukan metode evaluasi pembongkaran ini dengan baik. Malam ini kita berkoordinasi, untuk besok kita langsung action pembongkaran dan kita diminta waktu untuk menyelesaikan dalam waktu 2 hari. Sehingga evakuasi korban yang lainnya yang diperkirakan sudah tidak hidup nanti akan bisa segera dievakuasi malam ini. Ya, terima kasih telah bergabung bersama Jopos TV, pakar teknik sipil struktur Institut 10 November atau ITS Muji Irmawan.